wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Santi Sunayah selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Bapak Suroto selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Bapak Wahyu Setiawan. Bapak Wahyu Setiawan ini mengajar di kelas 5 SD Negeri 1 Melingo. Pada kegiatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pertama dari tahap supervisi akademik, yaitu tahap praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Pak Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Bundari sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya kabarnya juga baik. Pak Wahyu, mohon maaf, saat ini jenengan sedang sibuk atau tidak nggih Pak? Tidak Bu, anak-anak ini baru olahraga. Alhamdulillah baik kalau begitu Pak. Saya mohon minta izin waktunya sebentar nggih Pak, nggih sakit Pak? Sakit mawon. Nggih. Begini Pak, di sini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi nggih Pak. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Wahyu. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Wahyu dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi. Juga berkaitan dengan kompetensi mengajar ya Pak. Jadi nanti Pak Wahyu dapat bercerita, kita bisa ngobrol santai tentang persiapan pelaksanaan observasi yang akan kita laksanakan esok hari. Nah, Pak Wahyu, kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih persiapan Pak Wahyu dalam melaksanakan persiapan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kegiatan observasi di esok hari. Kira-kira apa yang Pak Wahyu harapkan dari bincang-bincang kita di pagi hari ini, Pak? Yang saya harapkan setelah kita dapat saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman dengan Bundari, kemudian saya juga mengharapkan saran dari Ibu Dari untuk pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi, Bu. Oh, baik Pak. Jadi Pak Wahyu, yang diharapkan adalah kita bisa saling bertukar informasi nih Pak terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan di esok hari. Semoga saya bisa membantu, semoga Pak Wahyu juga tidak merasa terbebani nih Pak untuk kegiatan observasi besok ini. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira besok Pak Wahyu akan mengajar tentang materi apa sih? Besok saya akan mengajar materi mata pelajaran IPA, materi sifat dan jenis magnet, Bu. Oh begitu, baik. Jadi Pak Wahyu akan mengajarkan IPAS tentang materi sifat dan jenis magnet. Jadi kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Wahyu lakukan itu kira-kira apa? Tujuan pembelajarannya nanti melalui kegiatan diskusi dan pengamatan siswa nanti dapat mengetahui sifat-sifat dan jenis magnet itu. Oh begitu, baik. Jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti setelah siswa-siswa itu melaksanakan diskusi dan juga pengamatan, siswa ini nanti dapat mengetahui sifat-sifat dan jenis-jenis magnet, begitu nggih Pak? Iya, Nah, kira-kira Pak, area pengembangan apa yang hendak Pak Wahyu harapkan dari anak-anak itu nanti? Meningkatkan keaktifan siswa selama pembelajaran di kelas itu nanti. Oh begitu, baik Pak. Jadi Pak Wahyu ingin meningkatkan keaktifan anak-anak selama di kelas, Iya, gitu nggih? betul. Oh iya. Baik, saya yakin Pak Wahyu sudah melakukan persiapan untuk pembelajaran esok. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Pak Wahyu lakukan hingga hari ini? Ya, saya sudah menyiapkan RPP, sudah menyiapkan media pembelajaran, LKPD, maupun soal evaluasinya, Bu Dari. Wah, luar biasa sekali Pak Wahyu. Sudah sangat lengkap persiapan observasinya. Nah, kira-kira Pak, kemarin itu kan Pak Wahyu sempat bercerita kepada saya ya, kalau ada beberapa materi pada pembelajaran IPAS yang membuat Pak Wahyu itu sedikit kesulitan dalam menyampaikan materi, dan siswa itu kadang sulit menangkap. Kira-kira itu karena apa sih Pak? Itu karena perbedaan kemampuan masing-masing anak, Bu. Iya. Kadang anak itu ada yang menganggap mata pelajaran IPAS itu sulit. Selain itu daya tangkap setiap siswa juga berbeda-beda, Bu. Ada yang daya tangkapnya cepat, sedang, dan ada juga yang masih kurang. Oh baik. Begitu.
Jadi dari apa yang Pak Wahyu sampaikan ini, permasalahan yang Pak Wahyu hadapi itu adalah tentang kesiapan anak dalam pembelajaran, begitu Pak J. Iya. Kemudian daya tangkap anak itu juga berbeda-beda, ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya sedang, dan juga ada yang daya tangkapnya kurang. Nah, terkait kesiapan belajar ini, apakah Pak Wahyu punya strategi atau mungkin model atau metode pembelajaran yang akan Pak Wahyu gunakan dalam kegiatan pembelajaran tentang sifat dan jenis magnet tadi? Coba kira-kira Pak Wahyu bisa menceritakannya kepada saya secara singkat bagaimana pembelajaran yang akan Pak Wahyu lakukan di esok hari. Berhubung murid saya itu sangat beragam, maka dalam pembelajaran IPAS besok saya juga akan melakukan pembelajaran yang beragam juga, Bu. Untuk memfasilitasi siswa yang memiliki kemampuan cepat dan sedang dan kurang, saya membuat lembar kerja yang sesuai dengan kemampuan siswa saya. Siswa yang memiliki daya tangkap cepat, saya kelompokkan dalam siswa yang memiliki daya tangkap cepat pula. Mereka akan saya beri lembar kerja yang lebih menantang daripada siswa yang memiliki daya tangkap yang sedang ataupun kurang. Mereka akan saya beri lembar kerja yang lebih mudah pula. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Saya juga menggunakan alat peraga sesuai dengan materi nanti, Bu. Oh, bagus sekali Pak, sangat luar biasa. Nah, jadi Pak Wahyu sudah mempersiapkan terkait dengan pengelompokan siswa, kemudian Pak Wahyu juga sudah membuat lembar kerja yang sesuai dengan kesiapan belajar anak tadi ya Pak ya. Iya. Ini benar-benar sangat luar biasa Pak. Jadi Pak Wahyu ini sudah mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi di sini Pak Wahyu sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, tadi kan Pak Wahyu sudah mengelompokkan anak-anak menjadi beberapa kelompok Pak sesuai dengan kesiapan belajar siswa, yaitu ada yang daya tangkapnya siswa bagus, cukup, dan juga kurang. Nah, kira-kira Pak, nanti apakah ada perlakuan yang berbeda ataukah perlakuannya itu sama antar semua siswa itu Pak? Bagaimana kira-kira? Nanti tetap ada bedanya, Bu. Untuk anak-anak yang daya tangkapnya bagus, mereka mungkin tidak begitu butuh bantuan saya di dalam mengerjakan lembar kerja nanti. Beda dengan yang sedang ataupun yang kurang, saya pasti akan lebih dalam membimbing anak-anak tersebut, Bu. Iya, baik Pak. Baik. Jadi Pak Wahyu sudah ada pandangan, kemudian sudah merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak, apakah ada yang masih kurang Pak? Persiapan yang sudah Pak Wahyu lakukan sampai hari ini? Sebenarnya semua masih dalam proses ini, Bu. Iya. Baik perangkat pembelajarannya maupun LKPD-nya masih kurang. Oh begitu, baik Pak. Kira-kira kapan jenengan akan melengkapinya Pak? Ya mungkin setelah ini akan segera saya selesaikan. Oh iya, setelah ini Pak Baik, kira-kira apakah Pak Wahyu ini nanti membutuhkan bantuan siapa seperti itu Pak untuk menyelesaikan semua ini? Jika Bundari berkenan bersedia membantu, saya sangat berterima kasih sekali. Mohon bantuannya. Siap-siap, baik Pak. Jika nanti Pak Wahyu butuh bantuan tentang media atau alat peraga tentang magnet itu tadi, saya ada Pak, kebetulan di rumah saya mempunyai beberapa, besok bisa saya bawakan. Begitu ya Pak ya? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya Pak, iya. Tadi kan Pak Wahyu sudah menceritakan tentang bagaimana strategi pembelajaran yang akan digunakan ketika observasi. Nah, tentunya dari pembelajaran ini pasti ada kompetensi yang ingin Pak Wahyu kembangkan. Kemudian, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal Pak, bahwa supervisi akademik ini berhubungan dengan pengembangan diri Pak Wahyu. Kira-kira pada supervisi ini pengembangan diri apa yang ingin Pak Wahyu tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah tentang cara saya menyampaikan pembelajaran itu Bu, agar anak-anak itu bisa dengan mudah menerima pembelajaran yang saya sampaikan, dan anak pun bisa senang juga dengan ketika belajar bersama saya. Selain itu saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Dengan kondisi murid yang beragam seperti ini, berbagai karakter kadang membuat emosi saya bisa naik turun itu Bu. Iya baik Pak.
Baik, dari yang saya tangkap tadi, yang pertama berarti Pak Wahyu ingin mengembangkan kemampuan mengajar atau kompetensi profesional, ya Pak? Iya, kemudian yang kedua, Pak Wahyu ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional agar Pak Wahyu dapat mengontrol emosi dalam menghadapi keberagaman karakter anak. Begitu, Nggih, Pak? Betul. Oh, nggih, betul sekali. Baik. Memang betul, Pak. Kadang-kadang kalau kita itu sudah capek-capek menjelaskan, tapi anak tidak paham, itu kadang membuat kita jadi agak emosi gitu ya, Pak. Emosi kita jadi naik turun. Nah, baiklah, Pak. Nanti coba akan saya bantu saat proses observasi dan pasca observasi. Nah, kira-kira apa cara yang akan Pak Wahyu lakukan agar kompetensi-kompetensi yang Pak Wahyu ingin kembangkan tadi dapat ditingkatkan? Saya akan menggunakan strategi, model, metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu. Saya juga akan menggunakan alat peraga yang nyata agar nanti anak-anak dapat dengan mudah menerima pembelajaran yang akan saya berikan ke mereka, Bu. Begitu luar biasa sekali. Itu tadi kan terkait pengembangan yang kompetensi profesional, Pak Wahyu. Kemudian kalau yang terkait pengembangan kompetensi sosial emosionalnya kira-kira bagaimana, Pak? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap nanti, dan di dalamnya nanti bisa memuat kompetensi sosial, emosional. Kemudian saya juga akan mengelompokkan anak-anak tadi sesuai dengan kesiapan belajar anak tadi. Saya juga akan menggunakan lembar kerja yang sesuai dengan kesiapan belajar mereka juga itu, Bu. Begitu. Luar biasa sekali, sangat bagus, Pak. Memang, Pak, karakter anak itu sangat beragam. Iya. Kalau semua anak harus bisa mengikuti semua kemauan kita, itu memang kadang susah ya, Pak, ya. Iya, benar. Nah, di sini Pak Wahyu sudah melaksanakan strategi pembelajaran yang tepat dengan menganalisis terlebih dahulu kesiapan belajar anak. Kemudian membagi kelompok belajar, kemudian memberikan lembar kerja yang sesuai dengan kesiapan belajar anak. Jadi, dari apa yang sudah Pak Wahyu ceritakan ini, Pak Wahyu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, di mana di dalamnya sudah memuat diferensiasi konten dengan Pak Wahyu memberikan bahan ajar yang berbeda bagi setiap kelompok tadi. Kemudian Pak Wahyu juga sudah melaksanakan diferensiasi proses dengan memberikan lembar kerja yang sesuai dengan kesiapan belajar anak. Dan Pak Wahyu juga sudah melaksanakan diferensiasi produk, di mana anak diminta untuk presentasi ke depan, boleh berupa gambar ataupun laporan kegiatan diskusi seperti itu. Nah, benar-benar luar biasa sekali yang Pak Wahyu lakukan ini. Besok saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Pak Wahyu. Semoga semuanya lancar dan dapat Pak Wahyu dapat menerapkan apa yang sudah Pak Wahyu ceritakan pada saya tadi. Nah, Pak, setelah kegiatan observasi selesai, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, Pak, seperti ini. Yang akan kita obrolkan yaitu tentang apa sih yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana pada kegiatan observasi. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wahyu hendak tingkatkan pada supervisi berikutnya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, kapan nih Pak Wahyu siap untuk melaksanakan kegiatan observasi ini? Besok Rabu minggu depan aja ya, Bu ya? Oh, begitu. Rabu minggu depan. Ya. Baik. Berarti besok Rabu minggu depan, Pak. Iya. Baik, Pak. Semoga semuanya berjalan lancar, Pak. Tidak ada halangan suatu apapun sehingga kita bisa bertemu lagi pada hari Minggu depan dalam kegiatan observasi. Baik, Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf jika sudah mengganggu waktunya Bapak. Jika selama kegiatan praobservasi ini ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih sekali, Ya, Pak Wahyu. sama-sama, Bu Dari. Nah, demikian adalah kegiatan coaching dalam supervisi akademik di tahap praobservasi dengan rekan saya Bapak Wahyu Setiawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.